Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 291. Kesenjangannya tidak besar. Zhang Yongguo masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah berubah. Dia merasa alasan utamanya pasti Chu Chen. Ketika Zhang Yongguo melihat ke arah Chu Chen juga kebetulan melihatnya. Sebelum Zhang Yongguo dapat berbicara, Chu Chen tersenyum lembut dan berkata, "Sepertinya perjalanan Zhang Daozang tidak memuaskan." Setelah kata-kata itu keluar, semua orang di keluarga Song terkejut. Zhang Yongguo bingung. Dia belum melihat apapun tentang Chu Chen, tetapi Chu Chen telah menghitung keberuntungannya melalui wajahnya. Setelah beberapa saat, Zhang Yongguo kembali sadar, mencoba menenangkan dirinya, dan menatap Chu Chen lagi. "Semuanya sudah di sini. Ayo makan dulu," Su Yuexian berkata saat ini. Di meja makan, beberapa anggota keluarga Song sedang berbicara dengan Zhang Yongguo tentang apa yang terjadi di Canceng selama periode ini. "Sebenarnya, kami tidak perlu memberitahumu bahwa Daozang Zhang telah tiba sejak lama." Song Qiu memanfaatkan kesempatan itu dan menyanjungnya sambil tersenyum. "Saya masih ingat bahwa dalam 5 tahun terakhir, Daozang Zhang telah menghasilkan banyak uang, rencana, dan telah mengalahkan keluarga Song kami berkali-kali." Tahan dendam +1. Zhang Yongguo terdiam. Song Changqing memandang Song Qiu dengan heran. Orang ini biasanya tidak banyak bicara. Mungkinkah dia ingin menanyakan sesuatu kepada Tao Zhang? "Daozang Zhang, saat ini," Chu Chen berbicara, "saya harus berurusan dengan beberapa hal hari ini dan saya harus keluar setelah makan malam. Saya ingin tahu apakah Daozang Zhang tertarik untuk pergi bersama dan membantu saya." Song Qiu tiba-tiba menahan napas dan menjadi gugup. Daozang Zhang tidak mudah diajak bicara. Meskipun saya menyanjungnya dengan tenang, itu mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan. "Tidak masalah." Zhang Yongguo mengangguk. Tidak hanya Song Qiu, tetapi seluruh keluarga Song juga tercengang. Zhang Daozang bahkan tidak bertanya apa yang terjadi dan hanya menyetujui Chu Chen. Hal ini tidak sejalan dengan karakter Zhang Daozang. Song Qiu menyiapkan banyak manuskrip untuk meminta bantuan Tao Zhang, tetapi sekarang tidak ada gunanya. Chu Chen tersenyum, "Terima kasih banyak Tao Zhang." Setelah makan malam, Chu Chen dan yang lainnya tidak tinggal terlalu lama di rumah dan langsung pergi ke toko Xingluo. Dalam perjalanannya, Daozang Zhang ingin berbicara beberapa kali untuk mengetahui lebih banyak tentang Chu Chen, namun pada akhirnya dia menahan diri. Ketika mobil berbelok ke jalan lama, Daozang Zhang akhirnya berbicara dan berkata dengan ragu, "Tempat yang akan kita tuju mungkin adalah toko Xingluo." Zhang Yongguo telah berada di Canceng selama 5 tahun. Dia juga berasal dari Kimen, jadi dia secara alami memiliki kontak dengan toko Xingluo. "Itu benar," Song Qiu berkata. "Daozang Zhang seharusnya sudah mendengar tentang sekte Dewa Penyihir." Zhang Yongguo terkejut, orang dari toko Xingluo memprovokasi sekte Dewa Penyihir. "Kami membuat janji dengan Master Sekte Dewa Penyihir untuk bertarung di toko Xingluo." Song Qiu berkata dengan semangat tinggi dan bangga, "Daozang Zhang, apakah kamu kenal Master Sekte Dewa Penyihir? Bisakah kamu turun dari mobil dulu?" Zhang Yongguo berseru. Song Qiu bingung. "Apa? Tidak apa-apa. Saya tidak mengerti."
Zhang Yongguo berhenti berbicara dengan Song Qiu dan bertanya kepada Chu Chen, "Kamu ingin saya membantumu menangani master dari Sekte Dewa Penyihir?" Chu Chen sepertinya telah mendengar arti lain dari Zhang Yongguo. Apakah Anda mengundang pendeta Tao tua ini untuk mati bersama Anda? Tentu saja tidak. Chu Chen melirik Dao Zhang yang memegang erat sandaran tangan pintu. Dia sedikit ragu apakah Dao Zhang akan melompat keluar dari mobil dan melarikan diri jika dia mengangguk. Ada orang lain yang berurusan dengan Master Sekte Dewa Penyihir. Yang harus kita tangani adalah hal lain dari Master Sekte Dewa Penyihir. Chu Chen berkata, "Saya tidak akan menyembunyikannya dari Zhang Daozang. Saya berencana untuk menyingkirkan Dewa Hantu Gu sebelum dini hari malam ini." Mata Zhang Yongguo melebar dan bulat. "Kamu ingin menghancurkan Dewa Ilusi Gu?" Zhang Yongguo sekali lagi meragukan citra rukinya. Setelah melakukan penilaian terhadap 9 sekte misterius, apakah dunia telah berubah total? Pemuda ini sebenarnya ingin menghancurkan Dewa Hantu Gu. Itu adalah harta terpenting dari Sekte Dewa Penyihir. Jika dipaksakan begitu mudah, orang tidak akan merasa begitu menakutkan. Namun, Zhang Yongguo membenarkan bahwa Chu Chen tidak lagi bercanda. "Tunggu sebentar, aku akan membeli beberapa melon." Song Qiu berhenti ketika melewati kios buah dan memetik beberapa semangka. "Malam yang panjang itu panjang, dan saya tidak ada niat untuk tidur, jadi saya hanya bisa makan melon." "Seberapa yakin kamu bisa menghancurkan Dewa Ilusi Gu?" Zhang Yongguo bertanya. "Apakah ada kumpulan Dewa Ilusi Gu di toko Xingluo?" Chu Chen mengangguk. "Korbannya adalah seorang gadis lugu. Saya membawanya ke toko Xingluo untuk memfasilitasi pemecahan Dewa Hantu Gu. Adapun kepastian untuk memecahkan Dewa Hantu Gu, selama tidak dihancurkan sepanjang, tentu saja, aku 90% yakin." Zhang Yongguo terkejut. 90% yakin akan memecahkan Dewa Hantu Gu? Pernyataan yang berani. Siapa yang memberinya begitu banyak kepercayaan diri? Kenapa tidak 100%? Song Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Chen melirik Zhang Yongguo dan berkata, "Variabel 10% terletak pada Dao Zhang." "Mengerti?" Wajah Zhang Yongguo sedikit menggelap. Dia merasa seperti pemula sepanjang hari. Tapi sekarang Chu Chen telah memberinya keputusan terakhir. Hati Zhang Yongguo sakit, tapi dia tidak membantah. "Saya hanya bisa diam-diam mengambil keputusan untuk memamerkan kekuatan saya nanti." "Ngomong-ngomong, kakak ipar, apa yang baru saja kamu katakan didasarkan pada premis bahwa itu belum dihancurkan?" Song Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak ipar, maksudmu tuan dari Dewa Penyihir Sekte akan datang untuk menghancurkannya?" "Ya," Chu Chen berkata dengan tenang. "Dewa Ilusi Gu terlalu penting bagi pemimpin Sekte Dewa Penyihir. Dia tidak bisa begitu saja melihatku menghancurkan Dewa Ilusi Gu, dan dia berada di kota Chan sekarang. Selama aku mulai menggerakkan Dewa Ilusi Gu, dia pasti bisa mendeteksinya." Pemimpin Sekte Dewa Penyihir ada di kota Chan. Zhang Daochang sedikit takut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Chu Chen mendapat kepercayaan diri untuk menantang pemimpin Sekte Dewa Penyihir di usia yang begitu muda. Mobil itu perlahan berhenti di pintu masuk toko Xingluo. Zhang Daochang keluar dari mobil, melihat tanda toko Xingluo, dan tiba-tiba teringat pada seseorang.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, Sing Luomen, guru Tao Luo Yun, sungguh suatu kebetulan. Ketika Dao Zhang berpartisipasi dalam penilaian Jiuk Xuanmen, orang yang bertanggung jawab untuk menilai dia pada satu tingkat tidak lain adalah pendiri Sing Luomen, Tao Luo Yun. Tanpa diduga, setelah gagal dalam penilaian dan kembali ke Canceng, dia akan datang ke toko Sing Luo secepat itu. Taois Zhang, Mo Xian telah bertemu dengan Tao Zhang beberapa kali sebelumnya, jadi dia keluar untuk menyapa dengan sopan. Kiao Changsheng juga keluar dan terkejut saat melihat Zhang Yongguo, dia tampak familiar. Zhang Yongguo juga melihat Kiao Changsheng, matanya berbinar dan dia sangat bersemangat, Elder Kiao. Tetua lembah pengobatan Tianan, Zhang Yongguo suatu kali pergi ke lembah pengobatan Tianan untuk mencari perawatan medis dan bertemu dengan Kiao Changsheng. Pantas saja Chu Chen tidak takut dengan Master Sekte Dewa Penyihir. Ternyata dia mengundang Elder Kiao dari Tianan Medicine Valley. Zhang Yongguo juga merasa percaya diri. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Chu Chen. Pantas saja dia tidak takut pada penguasa Sekte Dewa Penyihir. Zhang Yongguo menghela nafas lega secara diam-diam. Sejak kembali ke Canceng, nama Chu Chen memberinya tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Jelas sekali bahwa dia hanyalah orang beruntung yang dia pilih 5 tahun lalu. Tetapi hari ini dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Malam ini dia bahkan berani melawan pemimpin Sekte Dewa Penyihir. Sekarang dia tahu bahwa para tetua lembah pengobatan Tianan lah yang mendukungnya. Zhang Yongguo merasa lega. Rata-rata, perbedaannya tidak besar. Zhang Yongguo mengambil cangkir teh dengan suasana santai. Saya meminta Tao Zhang untuk datang dan memecahkan Dewa Hantu Gu bersama-sama. Mulai saat ini, pemimpin Sekte Dewa Penyihir dapat datang kapan saja. Anda harus memperhatikan baik-baik. Kiao Changsheng mengangguk. Saya mengerti, Paman Chu. Zhang Yongguo memuntahkan Tiewanyin. Bab 292 bersiaplah untuk memecahkan racun. Toko Sing Luo sunyi. Semua orang memandang Zhang Yongguo dengan ekspresi bingung. Senior Zhang, Mo Wuyu bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu, apakah teh ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Zhang Yongguo tampak sedikit malu dan meminta maaf. Saya tidak bisa menahan guncangan kuat di hati saya. Paman Chu, tetua Tianan Yaogu yang bermartabat, yang cukup mapan di dunia seni bela diri, sebenarnya menyebut seorang pemuda sebagai pamannya. Menilai dari reaksi orang lain di ruangan itu, dialah satu-satunya yang tidak mengetahui hal ini. Dia tidak menghitung. Zhang Yongguo menangis karena malu. Setelah beberapa saat, dia mengganti topik pembicaraan tanpa mengubah ekspresinya. Chu Chen, kapan kita mulai? Apa yang perlu saya lakukan? Ikutlah denganku. Chu Chen berdiri dan memimpin Zhang Yongguo ke halaman dalam toko Sing Luo. Song Qiyu dengan sadar memakan melon di depan pintu. Kiao Changsheng berjalan keluar, melihat sekeliling rumah, menemukan tempat dengan pemandangan luas, dan duduk bersila dalam diam. Halaman dalam toko Sing Luo, Zhang Yongguo merasa seperti orang udik. Formasi kelas atas, cahaya kuning pucat terus berkedip, membutakan mata Zhang Yongguo. Dari mana kamu mendapatkan formasi kelas atas? Zhang Yongguo terkejut. Dia melirik semua orang secara tidak sengaja.
melihat tatapan tenang semua orang, Zhang Yongguo tiba-tiba merasa lebih seperti orang desa. Suatu ketika, dia sangat ambisius dan berpikir bahwa dia bisa memasuki Sekte Jiusuan, istana tertinggi dari Sekte Qi, untuk berlatih. Tapi sekarang, dia dipukuli hingga berkeping-keping. Ning Zimo keluar dari barisan pengamatan pikiran saat ini dan menatap Chu Chen dengan penuh harap. Masih ada beberapa persiapan sekarang, sekitar jam 9 malam, kami secara resmi akan mulai menghancurkan Dewa Ilusi Gu. Chu Chen menepuk bahu Ning Zimo. Jangan khawatir, Paman Chu 90% yakin itu dia dapat menghancurkan Dewa Ilusi Gu ini. Mendengar ini, sudut mulut Zhang Yongguo diam-diam bergerak-gerak. Dia tidak lupa bahwa dialah faktor yang tidak stabil. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ning Zimo bertanya dengan suara yang dalam. Keselamatan kami akan diserahkan kepada Anda, kata Chu Chen sambil tersenyum. Dalam proses menghancurkan racun, jika seseorang datang menyerang kami, akan sulit bagi kami untuk terganggu dan melawan. Saya mengerti. Ning Zimo mengangguk dengan tegas. Segera, Ning Zimo melihat sekeliling halaman kecil, berbalik dan duduk di dinding. Dia tidak tahu kapan ada belati di tangannya, di dekatnya dengan telapak tangannya. Seluruh halaman berada dalam pandangan Ning Zimo. Dengan dua master bawaan yang bertanggung jawab, mungkin tidak mudah bagi master dari Sekte Dewa Penyihir untuk menerobos masuk. Chu Chen berkata, Dao Zhang, selanjutnya aku akan merepotkanmu. Bawaan, Zhang Yongguo diam-diam terkejut dan tidak bisa tidak melirik Ning Zimo. Pejuang muda bawaan seperti itu jarang terjadi di dunia pejuang. Salah satu hal yang diminta Chu Chen untuk dibantu oleh Zhang Yongguo adalah menggambar jimat. Zhang Yongguo mahir dalam keterampilan meramal kimen, dan juga telah melakukan beberapa penelitian tentang seni jimat. Meskipun dia tidak mahir dalam bidang itu, dia masih jauh lebih baik daripada Xiao Wuyu. Zhang Yongguo mengingat apa yang dikatakan Chu Chen kepadanya, dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia berjuang dengan tulang lamanya, dia masih harus bekerja dengan baik, dan dia tidak boleh membiarkan 10% ketidakpastian ini terjadi padanya. Namun, Zhang Yongguo sedikit bingung mengapa Chu Chen memintanya menggambar beberapa jimat spiritual yang tidak relevan dan bermutu rendah. Misalnya jimat air, kegunaan jimat ini hanya memercikkan air saja. Zhang Yongguo tidak berani bertanya. Lagi pula, bertanya berarti dia tidak mengerti. Dan tidak mengerti berarti mengakui di depan Chu Chen bahwa dia hanyalah seorang pemula. Mo Xian berdiri dan memperhatikan sebentar. Merasa sedikit lelah, jadi dia kembali ke rumah untuk beristirahat. Tentu saja, Mo Wuyu tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia menyaksikan Chu Chen mengukir berbagai jimat spiritual dengan hampir penuh perhatian. Matanya yang cerdas berkedip-kedip dengan cahaya dari waktu ke waktu. Dan dia terus bergumam, luar biasa. Ah, ternyata ini adalah bagaimana jimat itu digambar. Song Yan secara alami tidak tahu banyak tentang seni kimen. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke arah Guanxin, dan segera merasa sangat damai. Dia awalnya khawatir Yang Xiao Jin akan kesepian dan takut, tapi sekarang tampaknya begitu arah Guanxin, saya khawatir sulit untuk memiliki emosi negatif. Song Yan diam-diam mundur tanpa mengganggunya. Matanya tertuju pada Chu Chen dan melirik Dao Zhang yang sedang sibuk di samping Chu Chen.
Dalam 5 tahun terakhir, di mata keluarga Song, Dao Zhang adalah seorang ahli Taoisme, penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Namun entah kenapa, setelah Dao Zhang kembali kali ini, Song Yan merasa Dao Zhang berbeda dari masa lalu. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura misterius pada dirinya. Dan sekarang dia terlihat semakin seperti ini saat berada di dekat Chu Chen seperti seorang murid magang. Song Yan tentu tidak berpikir bahwa Dao Zhang lah yang telah berubah, tetapi Chu Chen lah yang telah mengubah segalanya. Karena keberadaan Chu Chen, mentalitas Zhang Dao meledak. Song Yan tiba-tiba teringat bahwa Chu Chen pernah mengatakan bahwa keterampilan meramalnya masih lebih unggul daripada Zhang Dao. Song Yan tidak mempercayainya pada saat itu, tetapi sekarang, dia mempercayainya. Song Yan memandang Chu Chen yang sedang menggambar jimat. Wajahnya yang tampan dan cara dia memegang pena memberi orang perasaan berada di luar dunia yang tak terlukiskan. Ini adalah salah satu momen langka ketika Song Yan bisa melihat Chu Chen dalam keadaan seperti itu, keadaan yang serius. Bahkan selamanya. Saat Ye bertinju dengan Ning Zimo, Chu Chen sepertinya tidak menganggap serius Song Yan. Jam 9 malam Song Qiu akhirnya berhenti makan melon di depan pintu dan pergi ke halaman belakang dengan sepotong semangka menggerogotinya. Halaman belakang diterangi oleh lampu, dan lingkaran cahaya kuning di Guanxin Arai sangat menyilaukan. "Bersiaplah untuk memulai," kata Chu Chen, dan Zhang Yongguo menyeka keringat di dahinya. Bahkan jika Chu Chen memberinya tugas yang paling sederhana, dia hampir kewalahan. Bahkan hati Zhang Yongguo tidak sempat mengejutkan kemampuan Chu Chen menggambar jimat. Lambat laun dia menjadi mati rasa dan terbiasa dengan betapa mudahnya kelahiran jimat di tangan Chu Chen. Song Qiu membuang kulit semangka dan memindahkan bangku kecil. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan saudari ketiga duduk. Mo Xian juga keluar saat ini. Reputasi Dewa Ilusi Gu terlalu keras, dan dia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah Chu Chen dapat mengusir Dewa Ilusi Gu dari tubuh Yang Xiaojin dan menghancurkannya. Di dinding, Ning Zimo juga tanpa sadar melirik ke arah Chu Chen. Tapi dia segera sadar kembali dan melihat sekeliling dengan saksama, waspada terhadap perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. Ini terkait dengan keselamatan hidup Yang Xiaojin, dan sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Dao Zhang, tolong gunakan jimat air untuk memercikkan sekeliling arai Guanxin. Zhang Yongguo tertegun sejenak. Jimat air yang hampir tidak berguna ini sebenarnya bisa berperan dalam memecahkan Dewa Hantu Gu, dan itu yang pertama menggunakannya. Zhang Yongguo melangkah maju, dan 10 jimat air yang dicat terbang dari tangannya dan mendarat di sekitar barisan Guanxin, bersambung.